kekerasan verbal yang tidak kita sadari atau perkataan apa saja sih yang bisa dikategorikan bahwa itu termasuk kekerasan verbal pada anak? Oke, mungkin sebelumnya saya awali dulu dengan menjelaskan sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja sih. Betul sekali, sebenarnya tadi sudah sempat disampaikan bahwa mungkin selama ini kebanyakan dari kita menganggapnya, oh yang namanya kekerasan itu bentuknya fisik. Terlihat jelas gitu ya, menimbulkan luka gitu ya, menimbulkan lebam gitu yang dinamakan kekerasan. Namun ternyata kekerasan pada anak itu bentuknya ada beberapa. Yang pertama tadi betul fisik, yang kedua tadi Mas sampaikan verbal, itu tuh masuknya adalah kekerasan secara emosional atau psikis. Yang ketiga kekerasan seksual, ini juga banyak sekali beritanya ya, akhir-akhir ini kita sering dengar. Dan yang terakhir adalah ini yang jarang orang ngeh nih, pengabaian atau neglect. Jadi orang tua atau pengasuh yang tidak memberikan hak-hak dasar yang menjadi kebutuhannya anak gitu. Itu juga sebenarnya termasuk dalam bentuk kekerasan. Nah, yang barusan Mas Diki tanyakan, kalau kekerasan verbal atau kalau dalam ini saya akan sebutnya kekerasan emosional, itu bentuknya seperti apa sih? Jadi kekerasan emosional ini adalah sebenarnya segala bentuk perilaku orang tua yang menyebabkan, nggak cuma orang tua ya, kalau kita ngomong kekerasan pada anak, sebelumnya bisa jadi dilakukannya baik oleh orang tua, pengasuh, orang dewasa sekitar, atau orang-orang yang punya kuasa di sekitar dia, seperti misalnya guru, atau misalnya kalau ngaji itu ada ustadz gitu misalnya ya. Jadi itu juga potensial menjadi pelaku kekerasan pada anak. Nah, kalau yang verbal tadi, apa saja bentuknya? Misal kata-kata verbal seperti apa sih yang disebut kekerasan? Jadi ternyata semua labeling negatif gitu, walaupun kita nggak mengatakan ibaratnya bukan sumpah serapah yang keluar kebun binatang gitu ya kata-katanya ya, tapi kalau kita meremehkan, kita merendahkan anak, kita terus-menerus menyalahkan anak, atau kita memberikan label yang buruk, misalnya, tuh kan kamu gini pasti nggak bisa, tuh kan salah lagi deh gitu, gini doang nggak bisa, cemen gitu, penakut deh gitu. Atau misalnya, masa ngerjain soal gini aja nggak bisa, bodoh banget sih. Nah, itu aja tuh sudah termasuk kekerasan pada anak. Karena hal-hal itu kalau dibiarkan berkepanjangan itu akan merusak atau mengganggu yang namanya self-esteem atau keberhargaan diri anak. Jadi lama-lama anak akan merasa, oh aku tuh nggak berharga ya, dan lama-lama tuh sedihnya anak akan mempercayai apa yang kita sampaikan. Kalau setiap hari anak dibilang bodoh, ya dia akan merasa, oh iya aku tuh bodoh. Atau misalnya kalau setiap hari anak mendengar kata-kata bahwa dia tuh tidak berguna, dia tuh tidak pantas disayangi misalnya, dia tuh misalnya merepotkan gitu, kamu tuh nyusahin orang tua misalnya gitu kadang ya. Nah itu juga lama-lama anak benar-benar akan percaya bahwa oh dia itu memang seperti itu gitu.